Hukum acara perdata latihan 2. 1. Tergugat adalah A. Setiap orang. B. Setiap badan hukum. C. Setiap badan usaha. D. Setiap orang atau badan hukum subjek hukum yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain atau tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain, baik itu berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan undang-undang. Dua. Inisiatif mengajukan gugatan ada pada A. Penggugat. B. Provokator. C. Hakim. D. Advokat. Tiga. Semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus daluarsa setelah A. 10 tahun. B. 20 tahun. C. 30 tahun. D. 40 tahun. 4. Tergugat digugat di tempat tinggalnya si tergugat, istilahnya dikenal dengan A. Intervensi. B. Kompensasi. C. Subrogasi. D. Aktor sekuitor forum rei. 5. Dalam sebuah perjanjian ada ketentuan yang mengatakan bahwa si kreditor diberi hak untuk menentukan gugatan ke pengadilan yang disukai kreditor. Bila domisili debitur dengan tanah yang merupakan jaminan berbeda, maka untuk kemudahan sita eksekusi atas tanah milik si debitur, sebaiknya gugatan diajukan melalui A. Pengadilan negeri di mana debitur berdomisili. B. Pengadilan negeri di mana kreditur berdomisili. C. Pengadilan di mana tanah milik debitur berada. D. A, B dan C salah. Perkara gugatan perdata melalui pengadilan negeri adalah A. Wan prestasi. B. Perbuatan melawan hukum. C. Perceraian bagi yang bukan beragama Islam. D. A, B dan C benar. Tujuh. Perkara yang menjadi kompetensi pengadilan negeri adalah perkara kepailitan, hak kekayaan intelektual dan perkara A. Perselisihan hubungan industrial. B. Talak. C. Cerai bagi bukan yang beragama Islam. D. Rujuk. 8. Bila dalam suatu perkara gugatan, para pihak paling sedikit harus terdiri dari dua pihak atau lebih, namun pihak dalam perkara permohonan hanya satu pihak saja adalah A. Dimungkinkan, diperbolehkan. B. Dilarang. C. Tidak diperkenankan. D. Semua salah. 9. Pihak yang menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari A. Penggugat. B. Tergugat. C. Hakim. D. Juru sita. 10. Dalam hal tertentu hak penggugat untuk mengajukan gugatan dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Salah satu contoh perkara di mana pihak yang boleh mengajukan gugatan terhadap perseroan terbatas haruslah pemegang saham yang paling sedikit berjumlah sebesar 10%. 10% diatur dalam A. Undang-Undang Pasar Modal. B. Undang-Undang Koperasi. C.
Undang-undang perseroan terbatas. D. Undang-undang perbankan. 11. Penggabungan perkara dalam praktek diperbolehkan. KIR tidak mengatur penggabungan perkara, namun hal itu diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. D. Pasal 134 dan 135 RP. Untuk menggabungkan perkara, hakim menjatuhkan putusan A. serta-merta, B. akhir, C. insidentil, D. A, B dan C salah. 13. Dalam mengadili perkara perdata, hakim bersifat A. aktif, B. pasif, C. antara aktif dan pasif, D. A, B dan C salah. 14. Kebenaran dalam perkara perdata adalah bersifat formil, maksudnya adalah A. Kebenaran yang dicapai adalah dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. B. Kebenaran yang setengah-setengah. C. Kebenaran yang direkayasa. D. Kebenaran yang dibuat-buat. 15. Pengadilan negeri berada atau terletak di kota atau di ibu kota. A. Provinsi. B. Kecamatan. C. Kabupaten. D. A, B dan salah. 16. Apabila seseorang pindah tempat kediaman tanpa meninggalkan alamat baru, sehingga tempat tinggal atau kediamannya yang baru tidak diketahui, maka gugatan terhadap orang bersangkutan diajukan melalui pengadilan negeri. A. Di mana orang tuanya tergugat berdomisili. B. Di mana anaknya tergugat berdomisili. C. Di tempat terakhir bekerja. D. Di tempat paling akhir tergugat bertempat tinggal berdomisili. 17. Apabila tergugat beralamat dan atau bertempat tinggal di luar negeri, maka pemanggilan terhadap orang bersangkutan dilakukan melalui A. Departemen Hukum dan HAM. B. Departemen Dalam Negeri. C. Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Perwakilan Indonesia di mana tergugat bertempat tinggal. D. Melalui televisi jaringan internasional. 18. Gugatan pada dasarnya diajukan secara tertulis, namun bagi orang tertentu diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan secara lisan. Orang yang diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan secara lisan adalah A. Orang buta. B. Orang yang tidak tamat sekolah dasar. C. Orang yang tidak mampu membayar biaya advokat. D. Buta huruf. 19. Pada prinsipnya setiap pendaftaran gugatan di pengadilan negeri dikenakan biaya, namun bagi orang yang tidak mampu dapat mendaftarkan gugatan supaya dibebaskan dari biaya pendaftaran gugatan dengan cara mengajukan permohonan kepada A. Ketua Pengadilan Tinggi.
B. Ketua Mahkamah Agung. C. Ketua Pengadilan Negeri. D. A, B dan C salah. 20. Bila mana orang yang buta huruf memberikan kuasa kepada seorang advokat, prosedur formal untuk pembubuhan cap jempol pada surat kuasa dilaksanakan di A. Depan Ketua Pengadilan Negeri Hakim. B. Depan Lurah. C. Depan RT. D. Camat.